Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Oke, semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes Mendes Tarot di edisi General Reading. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya, saat kalian menemukan video ini. Nah, seperti itu. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya. Semoga yang lagi diberikan sakit segera diberikan kesembuhan ya. Yang lagi mendapatkan masalah segera diberikan solusi ya, dan yang untuk menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Oke. Amin. Di sini kalian sudah siapkan 4 file, masing-masing diwakili oleh Aquarius, Pisces, Scorpio, dan Libra. Nanti kalian akan ulik bagaimana karakter daripada seseorang berdasarkan zodiak ya. Oke. Silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa. Hanya Allah, Tuhan alam semesta, yang menurut keyakinan sahabat semua, bahwanya yang berkuasa menjawab hanyalah Sang Punya Hidup. Ya, berkuasa menjawab dengan tepat dan benar. Jadi ini jadikan clue saja, gambaran saja, atau antisipasi, atau motivasi, atau pembelajaran ya. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Sudah? Sahabat sudah memilih semua? Sekarang Gondes akan coba shuffle, tebar kartunya, memaknai dan menebar kartu dan memaknai pesannya daripada tebaran kartu ini ya. Oke. Kita akan mulai dari Aquarius file pertama. Kita mulai dari file yang pertama, ada Aquarius di sini ya. Kita lihat ya karakter seseorang berdasarkan zodiak. Ini general reading ya. Kalau ada perbedaan atau kok nggak sama sih Des, aku orangnya nggak seperti itu artinya ya ada yang membedakan, yaitu kan bisa karena tanggal lahirnya sama gitu misalkan, tapi di jam atau hari yang berbeda gitu ya. Kita ambil general reading, jadi kita lihat karakter sahabat semua berdasarkan zodiak secara umumnya gitu ya. Oke. Semoga paham. Yang kadang suka tanya, Des, aku susah dipahami cara penyampaian Gondes. Coba pelan-pelan cintai Gondes, sayangi Gondes, kemudian pahami cara bicara Gondes ya. Nanti akan yang namanya mendapatkan sebuah chemistry dan energi. Kamu akan sinkron dengan energi Gondes. Maka kemudian akan terjadi yang namanya paham sesama. Jadi paham gitu dengan apa yang Gondes sampaikan ya. Pahami dulu cara bicara Gondes ya. Sayangi dulu Gondes ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Aquarius ya, file pertama. Aquarius ya, zodiak yang lahir pada tanggal 20 Januari hingga 18 Februari. Ya, ini general reading ya. Bisa berbeda karena harinya, karena jamnya. Ya, itu bisa mempengaruhi juga. Ya, ini kita ambil secara general. Karakter berdasarkan zodiak Aquarius. Para Aquarian ini perhatiannya gampang teralihkan ya, dan pelupa, biasanya pelupa. Jadi kalau misalkan dimarahin seseorang atau dibenci seseorang itu dia nggak akan ingat gitu, udah lupa gitu aja, begitu aja. Kemarin habis dimarah-marah ya udah lupa aja, kemarin ngomong apa ya udah lupa aja. Tetapi memang kalau berjanji dia selalu tepati janji gitu ya. Nggak heran kalau sering kelewatan bayar tagihan dan lupa menagih teman-temannya setelah membayarkan makan siang. Iya, seperti itu ya. Seseorang Aquarius itu suka kedamaian, nggak tegaan gitu loh, iya kan. Terus orangnya tuh suka baperan juga, terus mudah jatuh cinta ya. Tapi dia punya kesetiaan sih, tetapi kalau sudah disakitin dia memaafkan, tapi tidak untuk bersama lagi, seperti itu ya.
Kadang-kadang kalau naktir gitu lupa nagih, tinggal duit gitu kembalian lupa nagih kayak gitu. Begitu juga kalau punya tagihan dia lupa gitu. Parah. Tahukah kamu kalau pembayaran bisa kamu jadwal? Dengan begini kamu nggak akan lupa lagi itu loh. Permintaan uang yang kamu kirim melalui PayMe juga bisa kamu lacak. Jadi kamu tahu siapa di antara teman kamu yang masih belum bayar utang gitu loh. Kadang-kadang ngutangin orang tapi lupa. Kenapa ya? Karena orangnya itu suka kedamaian. Aquarius itu karakternya itu suka kedamaian, tapi suka kebebasan juga ya, suka kebebasan, susah diatur, iya, keras kepala mungkin juga. Itu pengaruh dari hari lahir ataupun jam ya. Dan Aquarius itu yang pasti itu suka memotivasi orang. Kadang-kadang yang dia punya itu akan diberikan seseorang yang membutuhkan, walaupun kadang-kadang dia sendiri merasa kekurangan, seperti itu ya. Yang pasti intinya suka membantu orang tanpa pamrih ya, dan dia orangnya suka kepo. Karakternya tuh karakter sok pingin tahu, banyak ingin tahu. Makanya nggak heran kalau yang bersodiak Aquarius itu kebanyakan cerdas ya, di atas rata-rata, pintar ya, seperti itu. Tapi aku nggak pintar kondes, berarti beda di tanggal atau di jam atau hari lahir kamu ya. Mungkin di malam hari jadi gelap, jadi nggak pintar. bercanda just kidding. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Ada ragu-ragu dalam tindakan, tetapi di sini ada Magician, di mana ada sebuah keputusan ya untuk meninggalkan hubungan ini ya, karena dia ingin mencari sebuah perjalanan hidup lebih baik atau kehidupan lebih baik, tetapi tidak terburu-buru, seperti itu ya. Ada kekuatan alam yang membantu dia ya untuk menjadi perjalanan hidup lebih baik. Perasaan dia padamu saat ini ya, akan meninggalkan hubungan ini ya. Itu ada sebuah keputusan karena mendidik dengan seseorang yang sudah berumah tangga. Alasannya kenapa dia akan meninggalkan hubungan ini, karena perasaan dia masih ragu-ragu, seperti itu ya, masih ragu-ragu, dan dia tidak mau terburu-buru menjatuhkan cinta ke kamu. Nggak ada cinta di sini ya, tapi kekuatan alam mendukung kekuatan alam mendukung pertemuan ini, kebersamaan ini, tetapi tidak ada cinta. Dan dia suatu saat akan mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan hubungan ini. Kita lihat klarifikasinya kenapa alasannya. Ada sebagian yang berdealing dengan pasangan orang lain. Jadi pasangan kamu itu sudah punya pasangan gitu ya. Ada kehancuran, hubungan ini mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi ya. Hubungan ini udah mendekati awal kehancuran ya, makanya dia akan meninggalkan. Alasannya kenapa? Dia ragu-ragu, kamu ragu-ragu, dan dia nanti akan menemui kamu di sini, masih ingin bertemu ya. Dia punya komitmen dengan orang lain, makanya dia meninggalkan kamu, meninggalkan hubungan ini. Ini perasaannya seperti itu. Dia masih ragu-ragu sama kamu ya, untuk mencari sebuah kebahagiaannya. Hubungan dengan kamu udah mendekati kehancuran ya. Dia kembali pada cinta. Dia mencintai seseorang di sini. Dia akan meninggalkan hubungan ini. Perasaan sama kamu ragu-ragu, dan dia merasa hubungan ini sudah di awal kehancuran karena keraguan-raguan ini. Dia sudah menemukan sebuah komitmennya bersama waktu ya, dan dia sudah mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan hubungan ini. Dia berkomitmen dengan seseorang, tapi cara meninggalkan ini tidak terburu-buru gitu loh, masih pelan-pelan gitu ya. Tetapi intinya dia sudah menemukan komitmen baru dengan orang baru. Ada sebagian yang memang sudah mempunyai pasangan ya, punya komitmen dengan orang lain dan dipertemukan dengan kamu, tetapi ternyata tidak menemui sebuah kecocokan, karena di sini masih ada ragu-ragu ya.
dan dia akan meninggalkan hubungan ini, walaupun pelan-pelan nanti akan meninggalkan hubungan ini. Ya, dia bahagia dengan komitmennya dengan seseorang. Mungkin pasangannya bisa, pasangan atau istrinya atau pacarnya, tetapi bukan. Jadi kamu itu berdilai dengan seseorang yang memang sudah memiliki pasangan gitu loh. Dan dipertemukan itu ya nggak ada cinta sih, cuman ya ketemu terus intens gitu, tetapi semakin kesana dia ngeragu, soalnya dia juga sendiri juga udah punya pasangan gitu. Perasaan dia padamu nggak ada cinta, ya cuman hubungan horizontal gitu aja, hubungan antara seorang dewasa dengan seorang dewasa, atau menjalin hubungan pertemanan biasa gitu. Nah, dia tidak mempunyai keputusan apa-apa untuk kamu, tapi dia akan meninggalkan hubungan ini secara pelan. Tidak terburu-buru di sini. Hubungan ini kalau diklarifikasikan, hubungan antara kamu dengan dia itu sudah mendekati kehancuran, udah awal kehancuran ya, karena dia sudah memiliki dan mempunyai pasangan atau memiliki komitmen dengan orang lain, dan dia itu bahagia. Entah apa tujuan dia, kenapa dia masih aja mencari hubungan baru ya. Cuma seiring waktu aja dia itu mencari sebuah motivasi atau ya mencari motivasi, tapi intinya dia setia sama pasangannya, dia setia dengan komitmennya. Kalau ini bisa diartikan sebagai suami, istri, dan anak yang mencari kehidupan baru gitu. Atau ini akan meninggalkan kamu, di sini akan meninggalkan kamu, keputusan meninggalkan kamu kembali pada pasangannya gitu ya. Tetapi di sini belum semuanya menjadi pasangan suami istri, tetapi udah mempunyai pasangan dan dia akan meninggalkan hubungan ini karena dia akan kembali pada pasangannya dan kembali pada komitmennya, karena memang dia bahagia dan dia mempunyai kesetiaan tersendiri dengan pasangannya itu ya, seperti itu. Hubungan ini juga mungkin kemarin kenapa dipertemukan dengan kamu, atau dia spekulasi untung-untungan nyari pasangan atau nyari teman lain ya, ketemu dengan kamu itu karena memang hubungan itu hampir mendekati hancur, tetapi sebetulnya dia mempunyai kesetiaan dan dia ini membuka lembaran baru lagi bersama pasangannya. Jadi pelan-pelan akan meninggalkan hubungan ini gitu loh. Karena apa alasannya dia akan meninggalkan hubungan ini? Karena dia ingin kembali pada orang yang pertama, yaitu pasangannya gitu. Pasangannya itu ada yang lagi pacaran, ada lagi tunangan, ada yang udah menikah ya. Dia akan kembali membuka lembaran. Kemarin dipertemukan kamu karena dia memang lagi ada masalah dengan pasangannya ya, dan ternyata hubungan itu bisa diperbaiki ya, seperti itu. Dan dia sebenarnya ya kalau ditanya itu dia setia sama pasangan hidupnya itu. Ini udah ada yang sebagian memang sudah berumah tangga ya, ada kesetiaan dengan pasangannya ya, ada ya, memang setia, orang itu setia pas ketemu dengan kamu itu karena memang dia lagi ada masalah gitu. Dan kemudian dia setelah itu berupaya untuk kembali pada ternyata terhubung kembali dan akan kembali pada pasangannya dan pelan-pelan akan meninggalkan kamu. Itu perasaan, nggak ada cinta di sini ya, tapi di sini ada magic itu kan ada pedang, ada pemikiran, ada cinta, ada finansial, dan ada tindakan. Tetapi kemudian di saat itu juga dia mengambil keputusan untuk kembali pada pasangannya karena dia ragu-ragu sama kamu. Perasaannya itu ya. Oke. Di sini ada energi Aquarius ya, ada energi Scorpio ya. Seperti itu. Sisi lain suka kebebasan, sisi lain suka kedamaian, sisi lain memang setia dan keras. Seperti itu ya. Ada juga energi Gemini ya, seperti itu. Jadi pelan-pelan dia akan meninggalkan hubungan ini bersama kembali pada pasangan terdahulu, dan dia meragukan hubungan ini dengan kamu. Tidak ada cinta ya, Kondes bilang tidak ada cinta di hubungan ini ya, hanya dia mungkin bukan butuh pelarian tapi butuh teman ngobrol, atau kalau memang nggak bisa diperbaiki bakal sama kamu. Tetapi ternyata hubungannya dengan masa lalu, dengan orang terdahulu, orang pertama bisa diperbaiki dan terhubung kembali, kemudian akan meninggalkan kamu gitu ya. Oke, Kondes akan baca pesan buat kamu.
Ada 5 ya. Dia bahagia, dia punya setia dan akan membuka lembaran baru dengan orang baru dengan cara kembali dengan komitmennya tetap dan bahagia kembali ya. Dan di sini dia ragu-ragu. Kalau kamu bertanya perasaan dia padamu saat ini, ragu-ragu dan dia akan meninggalkan hubungan ini. Itu intinya ya. Kalian berjodoh. Dipertemukan itu namanya juga berjodoh ya. Kamu diterima kerja di sebuah perusahaan, itu juga namanya berjodoh, seperti itu ya. 10 itu 10 itu dinamakan kesetiaan ya, kelimpahan atau kesetiaan ya. Tapi dimaknai juga satu, artinya kamu harus kembali kepada Yang Maha Kuasa, berdoa maksudnya begitu ya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk memohon yang terbaik dalam hubungan ini ya. Kembali kamu bersandar pada Yang Maha Kuasa, tetap semangat ya. Hidup itu kenyataan. Hubungan vertikal kembali ya, hubungan vertikal, hubungan antara kamu dengan Allah. Tetap bersandarkan kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohonlah kepada Yang Maha Kuasa bahwa hubungan ini sebaiknya bagaimana ya. Tetapi kalian saat dipertemukan itu, kalau jodoh itu harus menikah kan? Tidak, seperti hanya gini, kamu mencari pekerjaan ya, tidak berjodoh, berarti kamu ditolak, nggak diterima gitu. Terus kamu mengelamar pekerjaan lagi di tempat lain, kau diterima, berarti kalian berjodoh dengan perusahaan itu dan kamu diterima di sana untuk bekerja di sana, berjodoh. Kok cuman 5 minggu, artinya berjodoh kalian cuma 5 minggu, seperti itu loh. Tidak harus menikah atau harus selamanya, itu enggak. Pertemuan itu termasuk berjodoh gitu ya. Paham enggak? Misalkan kalian sama Kondes ini, kalian menemukan video Kondes, menemukan channel Kondes, artinya kalian berjodoh dengan Kondes gitu ya. Nanti kalian bosan sama Kondes berapa bulan, artinya berjodohnya berapa bulan itu gitu ya. Oke. File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu hidup butuh antisipasi, hidup butuh pembelajaran, hidup itu butuh solusi, dan hidup itu butuh motivasi. Segala sesuatu tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, berdoa kepada Yang Maha Kuasa yang terbaik dalam hubungan apapun itu, karena kita adalah miliknya ya. Mohon izinnya, mohon bimbingannya gitu ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Apapun yang terjadi, makanya cintailah dia karena Allah, cintailah dia karena agamanya, bukan cintailah dia karena gantengnya atau karena cintanya, bukan, tapi cintailah dia karena Allah. Jadi kamu akan siap untuk menerima apapun yang terjadi. Oke? God bless you. File 1. Allah memberkatimu. Amin. Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di file yang kedua, bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya. General readings ya. Jadi prediksi ini sifatnya general reading, energi ditarik secara bersamaan ya, jadi secara umum. Jadi di mana kalian menemukan video ini, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Readingan ini bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Kalau tidak resonan, artinya ini bukan energi kalian dan bisa terbolak-balik energinya ya. Kalau ingin pure energi sahabat semua, artinya sahabat harus personal reading. Jadi energi yang ditarik secara personal hanya energi kamu dan si dia gitu ya. Oke. Pisces. Karakter berdasarkan zodiak Pisces. Pisces lahir pada tanggal 19 Februari hingga 20 Maret ya. Para Pisces adalah orang-orang yang imajinatif dan sangat sensitif, paham? Apapun yang terjadi pada mereka cenderung dianggap personal atau pribadi atau seseorang personal ya, dan mempengaruhi emosi mereka. Orangnya seriusan gitu loh, jadi nggak bisa bercanda, hati-hati ya. Mereka yang sensitif ini sangat peka dan berusaha nggak menyinggung perasaan orang lain, jadi dia tuh tahu diri gitu loh. Pisces itu kan seseorang yang sensitif, jadi dia juga
mengerti cara menjaga agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Paham ya? Paham. Walaupun itu hubungan dengan hak mereka. Nah, bisa jadi andalan para Pisces untuk menagih hutang teman itu pay me, bayar aku gitu, pay me. Ini solusinya, minimal kayak gitu dibayangkan tuh seperti itu tuh. Jadi ya, kalau kamu Aquarius butuh pay me karena sering pelupa, Pisces butuh pay me karena selalu merasa sungkan, nggak enakan gitu loh. Seorang Pisces itu nggak enakan gitu. Misalkan mau nagih hutang sama kamu tuh nggak enakan, mana nagih janji sama kamu tuh nggak enakan. Ya udah diem aja gitu. Dan dia peka karena dia nggak mau nyinggung perasaan orang lain, ya udahlah gitu ya. Tapi dibutuhkan di sini seorang Pisces itu berani dong ngomong gitu, jangan ditahan gitu. Nggak ada yang menyinggung kok ya, tapi karena sensitif, dia merasa dirinya sendiri sensitif, jadi dia peka jangan sampai menyinggung perasaan orang gitu ya. Paham ya? Paham. Oke. Itulah Pisces, karakternya seperti itu, nggak enakan, sungkan. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Ada kerinduan yang dalam, tetapi ada belenggu di sini ya, yang membuat dia tidak bisa bergerak apapun, termasuk berbagi kasih. Dia tenang saja, tidak melakukan tindakan apapun, dan dia tidak bersedih karena dia paham kalau merindukan pun hanya dia rasakan sendirian. Karena apa? Dia rindu, cinta sama kamu, sayang sama kamu. Tapi ada belenggu di sini. Belenggu itu apa, Andes? Ya kayak batasan lingkungan itu. Mungkin orang tua kamu nggak setuju. Mungkin karena status kamu, mungkin status dia itu bisa pas-pasan. Mungkin kalian banyak perbedaan, atau karena keyakinan kalian yang berbeda, atau karena letak kalian yang LDRan, atau waktu ya, dan status sosial kalian, atau karena perbedaan perekonomian, atau status kamu single parent, dia single, atau apa, dia single parent atau dia lajang belum pernah menikah, atau perbedaan usia seperti itu. Tetapi yang dia rasakan, perasaan dia kepadamu itu ya cinta, ya sayang, ya rindu ya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak ngelakuin apapun ya, tidak ngelakuin selingkuh juga enggak, tetap dia nggak sedih, tetap dia diam di tempat karena dia yakin suatu saat akan dipersatukan. Mungkin seperti itu yang ada di perasaan dia. Jadi dia nganggap ini hal yang biasa. Rindu ya udah dirasa aja sama dia, dirasa aja, nggak jadi masalah, nggak membuat dia patah hati, nggak ya. Seperti itu yang dia rasakan, cinta yang besar, tapi ada belenggu dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi dia tidak merasa patah hati karena mungkin kalian berdua mempunyai cinta yang sama. Jadi belenggu itu ya udahlah, kita jalanin aja, seperti itu. Oke, kalian akan lihat klarifikasinya ya. Ada sesuatu yang lewat, kalian merasakan itu. Oke. Klarifikasinya, kenapa dia sebegitu yakinnya kalau kamu dan dia sama-sama cinta sehingga tidak membuat patah hati. Kita lihat ya klarifikasinya bagaimana sih caranya. Oke. Belenggu ini bisa jadi karena dia mempunyai pasangan. Jadi hubungan kalian ini karena selingkuh ya. Barusan ada yang membisikkan. Dia merindukan kamu, dia mencintai kamu, tapi dia ada batasan. Ini ada yang sebagian memang sudah mungkin ada pasangan hidupnya. Dan kalian ini menjalani namanya hubungan silent, selingkuh. Entah kamu entah dia, ini bisa vice versa, atau kalian berdua yang saling menjalin hubungan. Kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, dan melakukan hubungan percintaan seperti itu. Barusan Bunda dengarkan ya, seperti itu. Makanya tidak ada patah hati dan lebih tidak melakukan apapun. Tapi cinta silent, tahu ya cinta silent, cinta diam-diam itu.
ya. Ini di sini temanya adalah bagaimana perasaan dia, rindu, cinta, dan sayang. Jadi ini nggak jadi masalah bagi mereka, bagi kamu ya, bagi kamu dan dia. Slow aja, nggak ada patah hatian, dan biarkanlah belenggu. Karena ini ada sebagian yang memang melakukan yang namanya berbagi kasih. Ya, oke, terima kasih. Dia bahagia kok dengan keadaan seperti ini. Ya, karena memang ini prosesnya seperti itu. Kembali kan, karena proses orang selingkuh tuh seperti ini gitu, dan dia yakin. Ya, jangan tertawa file 2. Kalau memang ini kamu ada di ranah kamu, senyum aja. Dan nyaman, dia nyaman kok dengan keadaan seperti ini. Jadi belenggu ini tidak mempengaruhi, tidak ada patah hatian. Ayo jalan terus. Waduh, ayo jalan terus gitu. Aku cinta kamu, kamu cinta aku rindu kamu, kamu rindu aku. Tapi ada belenggu, ya nggak masalah. Kita udah tahu sama tahu. Gitu maksudnya tebaran kartu itu seperti itu. Kalian selingkuh. Ada yang dua-duanya, tapi ada juga yang sebelah ya. Yang selingkuh siapa, kamu atau dia, tapi kamu sudah punya pasangan gitu. Tapi ini nggak jadi masalah ya, karena udah tahu ya, karena siapa yang menjalin hubungan ini dengan siapa gitu udah tahu ya. Seperti itu. Ini tidak ada yang lacang ketemu lacang, nggak ada ya. Biasanya single parent ketemu pasangan orang lain, atau lacang ketemu pasangan orang lain. Tapi tetap dia merasakan ini sebagai kebahagiaan aja. Bisa mencintaimu, bisa merindukan kamu, sebuah kebahagiaan dan memang seperti ini prosesnya orang selingkuh menurut dia. Dan dia yakin dan nyaman kok dengan keadaan seperti ini bersama kamu gitu. Walaupun selingkuh seperti itu. Jadi kayak cinta silent gitu, tau nggak cinta silent? Cinta diam-diaman, maksudnya ya lewat WA gitu. Ada pertemuan nggak, Des? Cinta lewat HP. Berani ya, dia berani melangkah ke depan. Dan dia akan tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Dia berani bertahan dalam kondisi seperti ini. Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Kalian memang benar ya beriring dengan pasangan orang lain. Oh, ada yang janda ketemu pasangan orang lain gitu. Ada yang janda menunggu suami orang yang lagi menunggu kelahiran istrinya gitu. Jadi istrinya ngelapa. Istrinya menunggu kelahiran, dia menunggu kelahiran ya seperti mencari peluang, ada peluang untuk bisa mencari hubungan lain gitu. Bukan tipe cowok setia ya, Des ya, nggak tahu ya, tapi yang pasti ada sebagian yang menunggu kelahiran ya, tetapi dipertemukan dengan kamu gitu, suaminya ketemu dengan kamu ya gitu. Ada yang memang janda gitu, cinta banget loh ini sama kamu, rindu banget ya. Ada yang sebagian memang sudah punya istri, ketemu sama kamu janda kayak gitu-gitu ya. Des, kamu ngomongnya kok vulgar ton, Des. Nggak mau ngomong apa, ditedeng aling-aling juga nanti malah pusing kalian. Aku nggak paham ya, Des, kamu ngomong apa. Intinya perasaan dia sama kamu rindu, sayang, cinta. Walaupun ada belenggu ini berbentuk pasangannya ya, karena kalian selingkuh. Ini ada hubungan yang selingkuh loh. Tapi kan dia ngakunya udah cerai, Des. Ya bisa aja sih. Coba kamu tanyakan buktinya mana. Jadi kalau gue sarankan ya, kalau kamu nggak mau ketipu atau kamu nggak mau menderita atau nggak mau jadi pelakor, ya tanya ini kamu memang benar sudah selesai dengan hubungan kamu dengan pasanganmu atau belum. Kalau sudah, lihat buktinya, karena aku nggak mau jadi pelakor seperti itu. Tapi di sini kalian saling menikmati loh di sini. menikmati perselingkuhan ini ya.
Senyum dong, sorry tuh saya kalau Kondes ngomong suka celemong gitu ya. Ya seperti ini adanya Kondes ya. Kalau bisa ya pertanyakan kalau memang dia sudah selesai hubungannya. Tapi di sini nggak ada ya, Kondes nggak ngelihat ya, nggak ngelihat ada penyelesaian atau perceraian di depan hukum, nggak ada penyelesaian di depan hukum. Artinya mereka itu masih sah suami orang atau masih sah istri orang dan selingkuh seperti itu. Ada yang memang sudah single parent ketemu pasangan orang lain gitu, ada yang lajang ketemu pasangan orang lain, tapi ada juga yang udah berumah tangga sama-sama tapi ngelakuin hubungan gitu ya. Hubungannya cinta, main hati nih, main api ya, main hati gitu. Ada sebagainya lagi menunggu kelahiran, terus iseng-iseng dipertemukan dengan kamu, terjalinlah yang namanya cinta silent. Kita sebut cinta silent aja. Berjodoh ya, nah, kan kalian berjodoh, saling mencintai, saling merindukan, dan prosesnya pun diabaikan ya. Prosesnya orang selingkuh ya seperti ini gitu. Ada belenggunya, ragu-ragu, kamu ragu-ragu ya. Ini pesan buat kamu ya. Ada dengar dari Kondes langsung ragu-ragu, aku jenuh Hendes. Ya kalau jenuh selesaiin sih, udah selesai. Orang toh ini cuman hubungan, nggak bakal menjadi satu kecuali memang ada perceraian. Ini ada perceraian udah nih. Bersandarlah pada Allah. Nggak ada yang udah cerai, itu nggak ada di sini. Mungkin bisa ranjang ya oke, tapi belum ada pemutusan secara hukum. Cemburu, kamu cemburu ya. Iya jenuh lah, kamu kan berdiri dengan pasangan orang lain, dia enak-enakan sama pasangannya, kamu di rumah ngelamun, dia lagi ngapain, di chat nggak dibalas ya kan, kamu nggak di chat karena apa ya, dia mah punya keluarga, punya rumah tangga seperti itu ya kan, cuma mengisi waktu kosong. Biasanya selingkuh tuh kan seperti itu kan ya, nggak sih? Udah salah apa benar? Benar deh sih ya. Oke, di sini ada energi daripada Leo ya, ada Leo ya, sebuah kenyamanan ya, ada Leo. Oke. Ya. Ada Aries, itu energi yang masuk ke tebaran kartu saat ini. Itu cuma energi ya, bukan artinya itunya ya, zodiaknya ya. Energi yang ada di hubungan yang ada di sini, ada di tebaran kartu ini, energi yang dominan dan kuat itu adalah energi Leo dan Aries gitu ya. Ada cinta silent di sini, ada kesetiaan ya. Tapi ada mementingkan diri sendiri, udah punya pasangan selingkuh, itu kan namanya mementingkan diri sendiri. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah berkenan mampir di channel Kondes. Semoga bisa energi kita bisa sinkron satu sama lain, itu saling ya. Oke, jangan lupa share ke sahabat-sahabat semuanya ya, barangkali bisa menjadi ya di sini, bisa gabung di channel Kondes, meramaikan channel Kondes. Terima kasih yang udah subscribe ya. Tanpa subscribe sahabat semua, Kondes bukan apa-apa. Dan subscribe itu gratis, tapi sangat berharga buat Kondes untuk memberikan motivasi Kondes membuat video-video terbaru untuk sahabat semua ya. Oke, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa segala sesuatu atas izinnya, termasuk pertemuan kalian ini. Tetapi kita dianjurkan untuk mengantisipasi, memotivasi, dan mengambil sebuah pelajaran daripada hubungan ini ya. Oke, God bless you. File 2, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya, saat kalian menemukan video ini ya, disitulah berlaku ya timelessness, bukan 3 bulan ke depan ya.
Ya bisa seminggu lagi Gondes akan bikin judul ini juga ya. Oke. Tapi yang belum menemukan video ini masih bisa, itu udah saat itu berlaku ya. Scorpio, karakter seseorang berdasarkan zodiak. Ini general reading ya. Jadi karakter secara general berdasarkan zodiak ya, bukan personal. Kalau personal mungkin ada perbedaan. Aku ndak ada yang ini secara general, jadi secara umum, karakter secara umum. Scorpio lahir pada tanggal 23 Oktober hingga 21 November. Di balik sosoknya yang tenang, Scorpio itu selalu mengingat perkataan atau perbuatanmu, kayak memorinya tuh kuat banget gitu loh. Kalau kamu mengatakan A, B, C, D itu selalu akan diingat selalu. Hati-hati ya. Padahal ini karena kaum Scorpio itu pengamat ya, dan pengingat yang baik ya, karena memorinya kuat gitu. Apalagi kalau ada yang suka berutang. Ini urusannya uang melulu ya, berutang ya, berutang apapun itu ya, berutang budi, berutang duit, berutang apapun itu ya, dia akan selalu ingat ya. Kaum Scorpio pasti akan ingat semuanya. Nah, biar nggak disangka pendendam, padahal memang itu hak kaum Scorpio untuk menagih ya. Nah, coba tagih utang-utang tersebut dengan ya, caranya menagihnya dengan bayar aku dong gitu, alasan aja gitu, karena apapun itu ya. Kalau mau kamu pacaran sama Scorpio ngutangi gitu ya, kayak apa ya, melakukan perbuatan tapi ada pamrih ya, ada tujuan gitu, ada tujuan, bukan pamrih, ada tujuan gitu, kayak timbal balik gitu maunya Scorpio tuh seperti itu gitu. Kamu juga bisa sih, siapa yang nantinya itu paham. Kalau kamu yang berdiri dengan Scorpio, hati-hati ya, dia bukan pendendam, dia orang yang ya seperti itu cara nagihnya sebetulnya ya. Intinya Scorpio itu kalau menanam kebaikan atau menanam apapun itu, intinya tuh ayo kita timbal balik gitu loh, give and take gitu. Seperti itu ya. Jadinya hati. Dia pengingat kalau kamu mau ngomong utang tanggal 10 harus bayar, atau kamu janjian ntar kita tanggal sekian ketemuan, atau ntar tanggal sekian kita jalan, hati-hati. Dia pengingat yang kuat ya, Scorpio. Dan orangnya tuh agak keras gitu ya, dia gengsinya besar. Kalau dia suka sama seseorang gak bakal nyampaikan lebih dulu, tetapi dia berharap seseorang itu menyampaikan terlebih dahulu gitu. Sekarang kamu berdiri dengan Scorpio, dia nggak bakal ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu, padahal dia cinta banget gitu, nungguin kamu ya sampai kapanpun akan saling menunggu di situ kalau nggak ada yang berani ngomong gitu ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Ada sebuah mimpi tentang sebuah pilihan lain ya, yaitu seseorang yang cantik, seorang yang soleha kalau cewek ya, dan dia lebih santai di hubungan ini ya. Tapi dia berharap satu kelimpahan akan ada di hubungan ini. Bagaimana perasaan dia padamu? Santai, lebih rileks. Hubungan ini ayo kita jalanin santai. Terkadang-kadang juga dia bermimpi mempunyai pasangan yang lain yang lebihin kamu. Siapa tahu dapat lebih dari kamu gitu. Tetap makanya hubungan sama kamu juga santai saja, rileks ya. Dan dia suka mencari peluang, siapa tahu mendapatkan yang lebih dari kamu. Ada sebuah keinginan, tapi keinginan itu anehnya nggak pernah tercapai gitu, nggak pernah terjadi gitu. Karena apa ya, kamu paling baik gitu menurut Gondes ya, karena dia nggak pernah mendapatkan pilihan yang lain, padahal dia menginginkan gitu. Artinya kamu seseorang yang lebih baik daripada dia nggak menemukan seseorang yang lebih dari kamu gitu loh. Nah itu perasaan dia ke kamu. Kadang-kadang memang dia terbesit sebuah keinginan untuk mendapatkan seseorang yang lebih dari kamu gitu, tetapi nggak pernah mendapatkan ya. Hubungan ini santai jadinya, kayak
Ya santai aja sih, perasaan dia juga santai, iya kan. Tapi hubungan ini memang ada peluang bahagia, kekuatan cintanya tuh kuat gitu. Mungkin dia berhayal kali ya, berhalu-halu gitu, berhayal mendapatkan orang yang lebih dari kamu, tapi dia nggak pernah mendapatkan. Ya namanya juga pemimpi ya kan, the moms ya. Ya, jadi kamu gak usah khawatir dia bakal ninggalin kamu, nggak bakal, karena dia akan nggak akan pernah mendapatkan orang sebaik kamu itu loh. Ini bisa diartikan halu ya, dia halu, berhayal, bermimpi mendapatkan sebuah pilihan yang lebih baik dari kamu, tapi dia selama ini nggak ngedapatin gitu loh. Oke, kita lihat ya. Akhirnya dia hanya bisa menunggu. Dan kadang-kadang dia labil ya. Aduh, kayak tiga. Labil karena keinginan itu, karena mimpinya itu, dia labil. Ini orang file 3 ini, pasangan yang kamu pertanyakan ini tukang berhayal. Ia tidak puas dengan satu pilihan dia. Itu rencana doang sih. Tapi dia tetap akan berjuang. Tapi rasa itu ndak bisa dibohongin ya, dia terbelenggu oleh pikirannya sendiri ya, apa aneh-aneh gitu loh ya, aneh. Oke, sekarang udah sarankan, kalau dia tipe cowok yang setia, dia tidak akan aneh-aneh. Berhayal boleh, tapi cintanya tetap buat kamu, sayangnya tetap buat kamu. Seiring waktu ya, dia akhirnya ya sesuai dengan keinginannya ya, karena kamu yang terbaik buat dia gitu. Dia menunggu aja, labil, kadang-kadang dia emosi ya, memperjuangkan pikirannya sendiri, berhayal, berhalu-halu, nggak usah dipikirin, biarin aja. Itu yang sebenarnya dia lakukan, hanya berhayal, ingin mencari tandingan kamu, tetapi nggak dapet, nggak ada, memang nggak ada duanya kamu itu. Menurut dia juga seperti itu, makanya dia santai kayaknya, cari peluang pun dia nggak bisa. Biarin aja, kamu tetap santai ya, nggak usah mikirin. Aku udah sama, iya ini ditabar kartu di situ begitu. Dia tuh suka halu, bermimpi ya. Dia tuh kayak kena belenggu pikirannya sendiri. Iya, mungkin namanya hubungan bisa jenuh kan, namanya jenuh kan, jenuh bisa kan. Makanya harus ada namanya variasi atau warna dalam hubungan itu. Jangan cuma kayak minum obat, selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu, enggak. Sesekali kalian jeda, kalian menghilang dari dia, karena ada kerinduan yang berat sekali yang membuat dia nanti mencari-cari kamu gitu. Jadi ada kayak variasi itu, jangan kayak minum obat nggak dicat, kamu nanya kemana kok nggak ngecat, kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain ya. Makanya dia berhalu, ingin mencari lebih dari kamu. Ada nggak sih orang yang selain kamu, ada nggak yang lebih baik, tapi dia nggak menemukannya ya. Lebih bikin dia menjadi lebih baik, agar lebih kangen sama kamu, lebih cintanya lebih banyak lagi. Jangan sebagai pemimpi aja, kamu yang terbaik untuk dia nggak bisa mencari yang lain. Kamu curiga di sini, mungkin kamu terlalu ngontrol dia ya. Blessing, kamu diberkati ya. Ada angka 5 itu bisa dimaknai sebagai kesulitan, tetapi 5 juga dimaknai momen apa yang terjadi pada kalian di angka 5 ini ya, hanya kalian berdua yang tahu sama Allah.
Order and struktur hidup dan cintanya tercipta untuk kamu. Tuh kan, dia tuh nggak bisa cari gantinya selain kamu. Dia tuh terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Allah memberkati ya. Jadi kamu santai aja. Kalau bisa kamu lebih tingkatkan cara merawat cinta kamu, merawat hubungan kamu itu bagaimana, Des? Ya, ya sedikit agak jual mahal gitu, ngilang gitu, 2 hari ngilang, nggak ngecat. Yang biasanya intens kayak minum obat gitu, pagi, siang, sore gitu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, hilangkan itu biar tidak terjadi kejenuhan ya. Dan rasa curiga-curiga itu hilangkan, kamu jadi lebih rileks ya, seperti itu. Oke, File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu hidup butuh antisipasi, hidup butuh motivasi, hidup butuh pembelajaran, hidup butuh saran dan solusi. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa. Serahkan hubungan kamu karena Allah, bukan karena cinta, bukan karena gantengnya, bukan karena apapun itu. Allah yang akan memberikan izin atau tidaknya, karena Allah yang Maha Kuasa. Oke? Berdoa selalu padanya, positive thinking pada Allah ya. Menurut keyakinan kalian masing-masing, berdoalah ya. Oke, God bless you ya. Allah memberkatimu. File 3. Bye. Oke, masih bersama aku Desmendes. Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini ya. Dimana video ini kapan sahabat menemukan, disitulah pertanyaan ini ada ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Tapi di saat menemukan ya, setelah menonton besok lagi sudah gak berlaku gitu. Jadi besoknya seminggu kemudian Gones akan bikin lagi judul-judul seperti ini ya. Oke, ada part 1 kayak ya kemarin itu ada bagaimana kelanjutannya part 1 gitu. Part 2 nanti setelah 2 minggu kemudian Gones akan bikin lagi part 2 gitu ya. Tapi untuk perasaan ini Gones akan membuat setiap seminggu sekali ya. Oke. Karena perasaan itu kan bisa berubah tergantung dari energinya. Oke. Di sini di file yang keempat, bagaimana perasaan dia padamu saat ini. Ada Libra ya, Libra. Gones akan melihat karakter seseorang berdasarkan daripada zodiak ya. Libra lahir pada tanggal 23 September hingga 22 Oktober ya. Kaum Libra memang paling sulit mengambil keputusan atau bimbang gitu ya. Timbang sana, timbang sini, selalu meragu dan sulit sekali untuk selalu menimbang-nimbang yang pasti itu ya. Ya, mau beli barang A tapi barang B menarik, mampir ke tempat berbeda ya. Ada barang C yang mau dibeli juga gitu. Jangan tanya ya soal prioritas. Libra pasti makin bingung ya, harus beli yang mana duluan atau begini. Di sini ada kita punya teman dekat A udah menyatakan perasaannya, kemudian yang dipertemukan kembali dengan seorang B juga menyatakan perasaannya lagi, kemudian ada ketemu lagi di tempat lain, ketemu si C yang menyampaikan juga keseriusannya. Tetapi Libra itu kan seseorang yang memang sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Semua ditampung, tetapi dia itu tidak bisa memberikan sebuah keputusan untuk dirinya sendiri, seperti itu ya. Karakternya Libra yang paling dominan secara general ya, seperti itu. Makanya Libra itu sering kebingungan. Untuk urusan kesetiaan dia sangat setia ya, tetapi untuk urusan memilih dia paling kebingungan. Jadi harus ada teman yang mengarahkan dia dan memang benar-benar klik di hatinya, seperti itu ya. Tapi kalau dibeli semua atau dipilih semua, dia kan kebingungan bagaimana cara membagi waktu ya. Tetapi kadang-kadang Libra pintar loh. Hari ini sama ini, hari ini sama ini, hari sama ini. Begitu ketemu tes dalam waktu yang sama bubar ya, itulah yang dinamakan kebimbangan atau kebingungan Libra ya. Suka merugikan diri sendiri. Kalau barang ya seperti ini, ada barang A bagus, ada barang B
bagus, di tempat lain ada barang C menarik, kemudian dibeli semua, tapi kapan nabungnya? Nah, kebingungan kan. Nah, seperti itulah karakter daripada Libra secara general ya. Seperti itu ya. Tidak bisa fokus pada satu orang. Tapi kalau udah jatuh cinta, udah klik, memang setianya tidak dipertanyakan ya. Apabila di akhir pencapaian ya, Libra ini akan berubah pikiran dan nggak jadi, setidaknya itu akan berubah pikiran. Udah begitu, udah deket semua gitu, udah ucuk-ucuk dia itu ya udah nggak jadi gitu, nggak jadi, kayak barang percobaan gitu loh. Benar nggak sih Libra? Tapi kesetiaan is oke, cara bicara juga oke. Dia bisa dibilang pembicara yang baik, tanggung jawab ya boleh, tetapi untuk urusan dirinya sendiri dia banyak menimbang-nimbang dan kebingungan, apalagi untuk sebuah hubungan ya. Seperti itu Libra ya. Oke, dan caranya bagaimana? Solusinya, fokuskan hati, yakinkan diri, jangan bimbang merugikan dirimu sendiri. Jangan membuka pintu lebar-lebar untuk yang sana, untuk yang sini, untuk yang sana, untuk yang sini ya. Kalau udah satu ya satu aja gitu ya, jangan membuka hati buat yang lain kalau udah punya satu. Seperti itu. Kita selesaikan satu, kalau udah selesai baru kita kok nggak cocok, nah baru ya. Tapi ingat waktu ya, kita ini sebagai wanita pasti dikejar durasi waktu, karena menurut Gondes sebuah pernikahan apapun itu sebuah ibadah, tapi seperti hampir mirip seperti ibadah fisik, seperti ibadah naik haji gitu, menggunakan fisik. Kalau seorang Libra seperti ini ya, kapan akan beribadah, karena dia selalu hanya menimbang saja, sedang usia semakin condong ke ketua jadinya repot ya. Kalau sudah ada yang klik, kalau nggak klik juga, kalau memang minimal sudah mapan, bertanggung jawab ya, imannya yang pasti, imannya bagus tuh ya, kenapa tidak, why not, terima saja. Seperti itu ya buat yang Libra ya, jangan terlalu menimbang-nimbang ya, seperti itu. Karena kalau perempuan itu ya, menikah itu seperti ibadah fisik. Kita melahirkan, kita merawat anak, kita mau membantu anak untuk belajar, mengurus suami ya kan, seperti itu, harus membantu suami kerja, seperti itu. Oke? Karena Gondes akan terbar ya, sorry banyak ngomong ya. Gondes akan terbar. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Kalian dipertemukan melalui sosmed kah? Ya. Ada perjuangan di sini, menunggu. Perjuangannya itu menunggu ya, dan keraguan-raguan juga, namanya kesalahpahaman. Mungkin nggak lama dia juga akan nelpon kalau yang punya masalah ya. Ini ada pertengkaran di sini, ada kesalahpahaman dalam hubungan ya. Ini karena apa? Karena keraguan-raguan ya. Dia masih ragu-ragu sama kamu, dan ini terjadi salah paham. Sebetulnya dia berjuang untuk menunggu ya. Dia ingin menghubungi kamu sebetulnya. Seperti itu perasaan dia, ragu-ragu karena terjadi pertengkaran hubungan ini. Hubungan ini selalu terjadi pertengkaran. Hubungan ini tak ya, selalu terjadi namanya kesalahpahaman. Dia ngomong apa, kamu ngomong apa, jawabnya apa, yang namanya salah sambung, salah paham. Dan kemudian terjadi yang namanya keraguan-raguan dalam hubungan ini. Tapi dia tetap selalu berjuang untuk bisa menghubungi kamu agar masalahnya itu diperjelas gitu ya, apa sih intinya gitu ya. Karena di hubungan ini sepertinya masalah kecil bisa menjadi melebar kayak gitu, tapi dia tetap setia menunggu dengan penuh kesabaran terhadap hubungan ini. Apapun, walaupun terjadi pertengkaran, tetapi karena rasa kasih, rasa cintanya terhadap kamu, dia menunggu ya. Dia menunggu telepon kamu kalau ada masalah tuh, dia nungguin telepon kamu gitu. Dia sangat berharap bisa diperbaiki ya. Kalau kalian lagi menemukan masalah ya, jangan pernah lewat WA ya, jangan menyelesaikan masalah lewat WA ya. Kalau bisa langsung ketemu, tapi kalau tidak, paling tidak telepon
agar tidak terjadi kesalahpahaman yang kepanjangan. Karena WA itu kita nulis apa, dibacanya apa, terjadilah yang namanya kesalahpahaman, salah pengertian. Jadi aku sarankan kalau kalian menemukan masalah dengan hubungan atau teman, pasangan atau apapun itu, telepon langsung, bicara langsung, japri langsung, jangan melalui chat, karena chat itu bisa memperkeruh masalah ya. Ada kalanya kita bicara A tapi di sana menerimanya B, seperti itu. Lebih clearnya, lebih baiknya, lebih jelasnya mending telepon gitu ya. Oke, kita lihat apa yang membuat dia ragu-ragu ya. Bagaimana perasaan dia padamu saat ini? Klarifikasi untuk file yang nomor 4 ya. Klarifikasi file 4. Masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bismillah. Apapun masalahnya harus diluruskan. Cari mana yang benar, mana yang buruk, cari kuncinya, yang bagus yang mana, yang tidak yang mana. Kita harus menemukan kunci dari pokok permasalahan itu agar tidak berkepanjangan. Apalagi dalam sebuah hubungan, kalau sudah terjadi kesalahpahaman biasanya lebih fatal. Jangan memakai emosi ya. Jangan memakai emosi. Kalau kalian masih emosi, mending redam dulu ya. Lewat telepon is oke, tapi jangan WA ya. Itu selesaikan masalahmu. Dan kesalahpahaman itu sebetulnya memang bagian daripada hubungan ya. Kalau hubungan nggak ada namanya pertengkaran itu perlu dicurigai ya kan. Kok mulus-mulus aja, pasti ada something. Hati-hati ya. Oke. Itu bumbunya menjalin hubungan itu ya memang ada pertengkaran, tetapi pertengkaran yang bagaimana dulu, yang bisa dinetralisir enggak. Kalau nggak bisa ya hati-hati. Hubungan terlalu flat aja kok ada mayem, perlu dicurigain ya. Tapi tidak harus berlebihan cara curiganya. Harus kamu koreksi diri aja, kenapa kok pasanganku gak pernah cemburu ya, kenapa pasanganku kok gak pernah menegur kalau aku berbuat salah. Karena itu lebih hati-hati ya. Cara penyelesaian masalahmu ini ya, dia tetap menunggu telepon kamu ya. Kalau kamu yang merasa membuat masalah, yang ada kalanya kamu yang harus menjelaskan melalui telepon ya, Jabri. Jangan melalui WA atau chat. Itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada nanti akan timbul masalah baru, karena setiap orang penerimaannya berbeda. Kita menjelaskan apa, dia menerimanya apa, seperti itu ya. Oke. Cari kuncinya permasalahan di sini. Kenapa dia ragu-ragu? Kenapa hubungan ini selalu terjadi pertengkaran? Ya. Dia masih berjuang. Kamu pun sepertinya harusnya seperti itu juga, berjuang untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam hubungan ini. Ya, Goddess mau bilang nih. Orang kalau yang jatuh cinta ya, atau cinta ya, intinya cara penyelesaiannya bagaimana, Des? Kalau nggak menikah, ya udah putus gitu. Kok gitu, Des? Memang seperti itu jalan keluarnya. Kamu menjalin hubungan untuk apa? Menikah, ya kan? Kalau dia nggak serius buat kamu, kenapa buat kamu membuang waktu, membuang energi, membuang tenaga, ya membuang duit gitu? Ya. Tujuan pacaran apa? Untuk keinginannya keinginan pokoknya menikah. Ya udah, jalan solusinya menikah. File 4 agar tidak terjadi salah pahaman terus. Kalau udah jadi milik gak bakalan terjadi salah paham. Oh langsung menikah, Des, nggak pakai diselamin untuk apa? Serius tidaknya kan orang kelihatan dong dia serius atau tidak. Kecuali ada alasan tertentu, karena materi, karena belum siap. Itu belum siap masalah apa gitu loh ya kan. Tegas aja sih, 3 bulan pacaran, kamu serius sama aku nggak? Kalau nggak serius ya oke, kita tinggal, udah selesai masing-masing ya. Nggak minta waktu 3 bulan, oke 3 bulan aku kasih waktu 3 bulan, oke 3 bulan, udah 6 bulan jalan nggak ada keputusan apa-apa, nggak ada sambungan, nggak ada omongan apa-apa, ya udah tinggalin aja. Berarti dia tidak serius ya. Ini tidak ada manipulasi loh di hubungan ini. Solusinya seperti itu.
Hubungan itu yang tidak ada manipulasi itu hubungan yang serius, tetapi kamu juga harus mempertanyakan itu pada si dia. Ya, solusi daripada jatuh cinta apa? Menikah. Kalau nggak menikah putus, gitu aja. Paham ya? Kalau nggak paham personal leading aja. Gondes gitu sih. Ya sekarang Gondes tanya, kamu tujuan pacaran apa? Mencari apa gitu loh tujuannya. Karena lebih dekat. Nanti sudah jadi suami istri juga karena lebih dekat. Pacarannya setelah menikah. Oke, lebih enak, lebih halal. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Jangan jadikan ini sebagai pedoman hidup, tapi jadikan sebagai clue saja, sebagai gambaran saja. Seperti ini loh. Tapi Des, kenapa? Lupa, Gondes belum kasih pesan untuk file 4. Oke. Selalu ada bisikan. Gitu. Belum dikasih pesan buat file keempat. Oke, terima kasih. 1, 2, 3, 4, file 4. Senyum dong. 5. Hidup itu kenyataan, ya kan? Benar. Hidup itu kenyataan. Buat apa buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang duit, buang-buang tenaga yang nggak jelas. Pacaran bertahun-tahun, 11 tahun kemudian nikahnya sama yang lain. Bagaimana perasaan kamu? Pacaran itu bisa. Ya, pacaran itu bisa di saat setelah menikah. Tinggalkan dia. Ya, seperti kamu kan Gondes. Jangan putus asa. Kalau nggak serius buat apa? Curiga boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau kamu mau mencurigai seseorang, harus dibuktikan dulu. Ya, jangan main embat aja. Kamu begini. Buktinya mana gitu loh. Dibuktikan terlebih dahulu. Kamu melihat dengan mata kepala, kamu telusurin ya. Karena kadang-kadang yang kita lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan gitu loh. Atau yang kamu pikirkan itu tidak seperti yang kamu lihat gitu loh. Paham. Kalau nggak paham personal itu ya. Ada sepasang pengantin. Nah, di sini ini yang namanya pernikahan. Akan terjadi seperti itu. Kalau kamu nggak suka dengan cara kalian salah paham terus, tinggalkan saja kalau nggak ada keseriusan. Ya, tetapi kalau kamu tantang untuk serius, karena apa? Obatnya orang jatuh cinta itu yang menikah, gitu loh. Kalau sudah menjadi milik, itu bisa pacaran, lebih halal lagi. Oke. Amin dong, file 4 diaminin. Semoga menjadi kenyataan dan disemogakan. Yang hubungannya memang terjadi salah paham, why not bisa menikah? Iya, itu kuasa Allah gitu loh. Ya, oke. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Jangan lupa berdoa selalu kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkenan. Menurut keyakinan ya sahabat semua ya, karena di sini tidak muslim semua dan ada tidak non muslim semua, tetapi di sini ada general reading, semuanya bisa umum, bisa masuk ke video Gondes, bisa masuk ke channel Gondes ya. Berdoa menurut keyakinan kalian, bermohon menurut keyakinan kalian, dan tetap bersandar pada keyakinan kalian bahwa segala sesuatu Allah, Tuhan alam semesta yang berkuasa mengizinkan dan memberikan segala sesuatu bimbingan, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak. Kalau dipisahkan dengan seseorang bukan berarti Allah nggak sayang. Mungkin ada dia nggak baik buat kamu, atau kamu nggak baik buat dia. Jadi harus positive thinking kepada Allah ya. Oke. Ada kesalahan ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran adalah mutlak milik Allah Sang Maha Pencipta, Tuhan alam semesta. Ya, karena Allah Sang Maha Sempurna. Nah, karena Tuhan kita Sang Maha sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. I miss you. Bye. Allah memberkatimu. Amin.